Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Baik teman-teman, acara segera kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Suciati SHM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang terhormat Bapak Yohanes Pandi SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores. Yang terhormat Ibu Anindya Bidasari SHMH MKN selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan yang terhormat Ibu Kristina Baginda SHMH selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Flores. Dan yang saya lanjutkan kembali, dan yang terhormat pada pemateri kita pagi ini Bapak Ahmad Zaini Eskom MT, dan untuk dosen-dosen dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, begitu turut juga dosen dari Universitas Flores. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara BIMTEK Sepada dengan mahasiswa kolaborasi Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Universitas Flores. Hadirin, adapun susunan acara pagi kita hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Pelaksana Ibu Ririn, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Zaini Eskom, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk menyingkat acara, untuk sebelumnya kepada mahasiswa dari Flores, mohon untuk meng-unmute speakernya ya, agar kegiatan kita berjalan lancar. Oke, mungkin untuk yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Ibu Ririn. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, Bapak Yohanes Pandi SHMH, kemudian Ibu Kristina Baginda selaku Kaprodi dari Ilmu Hukum Universitas Flores, kemudian Ibu Dr. Suciati SHM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Ibu Anindya Bidasari SHMKN selaku Kaprodi Ilmu Hukum dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan Bapak Indra selaku Sekretaris Prodi, kemudian Bapak Ibu dosen Pak Fahmi, Pak Ade dari Eva Unikama dan juga dari Universitas Flores, Ibu Ernesta ada di sini. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemateri pada pagi dan siang hari ini, Pak Ahmad Zaini, yang sudah meluangkan waktu memberikan wawasan yang sangat luar biasa dari kemarin. Serta rekan-rekan mahasiswa, salam kenal semuanya. Sehat-sehat semua di sana. Akhirnya kita bisa berkumpul bertemu di sini ya dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Adapun acara atau kegiatan pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembelajaran daring kolaboratif ya, dari dalam hal ini untuk memperkenalkan Sepada Unikama
kepada mahasiswa. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan BIMTEK Spada kepada dosen, maka ya sekarang adalah memperkenalkan Spada Unikama kepada mahasiswa, khususnya yang mengikuti mata kuliah Hukum dan HAM serta Hukum Dagang. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini sangat bermanfaat karena dalam rangka pembelajaran daring kolaboratif semuanya mempergunakan Spada. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berguna kemudian hari. Salam kenal untuk semuanya. Tetap semangat di pagi hari yang cerah. Dan mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Begitu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Ririn sebagai Ketua Pelaksana di pagi hari ini. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara langsung masuk pada inti, yaitu penyampaian materi Spada oleh Bapak Ahmad Zaini Eskom MT. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Zaini. Monggo. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Bapak Ibu baik dari pimpinan FH baik itu dari Uniflor maupun Unikama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dosen ya, Bapak Ibu dosen baik itu dari Uniflor maupun Unikama serta rekan-rekan mahasiswa khususnya rekan-rekan yang dari Uniflor. Salam kenal semuanya. Jadi yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah kelanjutan dari yang kemarin rangkaian kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan. Hanya memang formatnya ini adalah untuk mahasiswa. Nah, kenapa kita perlu untuk menyampaikan ini ke rekan-rekan mahasiswa? Jadi perlu untuk diketahui bahwasanya seluruh rekan-rekan mahasiswa yang dari Uniflor, khususnya yang mengikuti mata kuliah hukum, dagang, kemudian hukum dan HAM, itu harus mengikuti kegiatan pembelajaran daring kolaboratif. Jadi yang menjadi dosen pengampu itu adalah kolaborasi antara Bapak Ibu dosen di Uniflor dan juga Bapak Ibu dosen di Unikama. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari Merdeka Belajar, di mana rekan-rekan mahasiswa dari Uniflor itu bisa mengikuti proses pembelajaran di Unikama, dan sebaliknya rekan-rekan yang dari Unikama juga akan mengikuti pembelajaran kolaboratif dengan Bapak Ibu dosen di Uniflor, seperti itu. Oleh karenanya, kami mengundang rekan-rekan mahasiswa ya, pada siang hari ini. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan perkuliahan kolaboratif ini, rekan-rekan mahasiswa kami harapkan bisa mengakses platform kolaboratif. Dalam hal ini, platform tersebut adalah platform Spada. Spada ini bukan salam begitu ya teman-teman, kan? Tetapi Spada ini adalah sistem pembelajaran dalam jaringan. Jadi ini adalah akronim ya sebenarnya, akronim. Sistem pembelajaran dalam jaringan. Mohon izin rekan-rekan, Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, layar saya bisa dilihat secara ini ya, yang versi ini, versi fullnya ya. Terlihat Pak Indra. Cukup baik, Ini bisa bergerak ya. bisa bergerak. Oke, kita akan mulai Terlihat, Pak. dengan judulnya ini ya, kan mahasiswa ya.
akses pada Unikama. Jadi Unikama, baik. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti yang mengikuti perkuliahan kolaboratif antara Uniflor dan Unikama itu wajib mengakses platform kolaboratif. Ya, platformnya adalah di Spada dan alamatnya adalah spada.unikama.ac.id. Saya yakin rekan-rekan semuanya ini sudah familiar ya dengan browsing ya, atau membuka halaman web. Jadi rekan-rekan bisa membuka halaman web dan alamatnya ada di spada.unikama.ac.id. Harapannya adalah setiap kali rekan-rekan nanti ingin masuk, katakan misalkan ingin masuk ke Zoom ya, atau ya seperti acara seperti ini ya, itu nanti terlebih dahulu rekan-rekan harus mengakses platform ini. Tujuannya apa? Agar seluruh aktivitas perkuliahan yang diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa itu semuanya tercatat ya di dalam platform yang sudah kami sediakan seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan dari Uniflor ya, untuk rekan-rekan dari Uniflor kami sudah memasukkan akun sehingga rekan-rekan bisa masuk ke platform tersebut ya. Di platform Spada Unikama nanti rekan-rekan mahasiswa cukup memasukkan NIM kemudian diakhiri dengan underscore. NIM ada akhirannya underscore kemudian passwordnya adalah kampus Merdeka passwordnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. NIM-nya ini 2022 11 08 05 diberikan underscore. Ya, berarti di bagian NIM ini ada NIM, kemudian ada underscore-nya. Lalu masukkan password kampus Merdeka. Nanti di akhir slide kita akan secara bersama-sama ya untuk mencoba platform ini. Barangkali nanti rekan-rekan ya agar ini apa namanya tahu seperti apa penggunaan Spada ini secara langsung ya. Baik, itu untuk login. Jadi login itu yang dilakukan pertama kali ya ketika rekan-rekan ingin masuk ke dalam platform pembelajaran kolaboratif ini. Kemudian setelah rekan-rekan masuk ke dalam platform Spada, maka di dalam platform tersebut akan memunculkan nama, ya, nama rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini yang muncul adalah nama lengkap. Ya. Artinya apa? Ketika di sini tidak muncul nama lengkap, artinya loginnya itu masih ada kesalahan ya. Bisa jadi kesalahan dalam penulisan NIM atau kesalahan dalam penulisan password. Artinya harus login kembali. Jadi mohon nanti dipastikan ketika selesai melakukan login, mohon untuk dipastikan di kolom kanan atas ini muncul nama lengkap rekan-rekan mahasiswa. Kemudian di bagian panel sebelah kanan, ya, di bagian panel sebelah kanan itu akan muncul nama mata kuliah yang diikuti di bagian ini. Di bagian ini akan muncul nama mata kuliah yang diikuti. Tentunya nama mata kuliah ini akan berbeda untuk setiap mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti hukum dan HAM, tentunya di sini akan muncul hukum dan HAM. Untuk yang mengikuti mata kuliah hukum dagang ya kalau tidak salah, saya agak lupa untuk mata kuliah Bu Anin dan Bu Baginda itu ya. Itu nanti hukum dagang ya seperti itu. Jadi ini akan berbeda-beda sesuai dengan mata kuliah yang diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini ya, ini contohnya cek untuk mata kuliah yang diikuti. Nah, ini hukum dagang contohnya. Jadi kalau hukum dan HAM di sini muncul hukum dan HAM.
Kalau hukum dagang di panel sebelah kiri itu akan muncul hukum dagang. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan di dalam platform kolaboratif ini? Ada banyak ya, ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Hanya kami mencoba untuk memberikan ini aktivitas yang tidak terlalu rumit ya untuk diikuti. Setidaknya rekan-rekan mahasiswa ini paling tidak terbiasa dulu ya. Sehingga paling tidak nanti ada 4 aktivitas yang biasanya yang kemungkinan akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, rekan-rekan bisa membaca materi di dalam platform Spada tersebut. Lalu yang kedua, rekan-rekan mahasiswa bisa juga mengerjakan kuis. Jadi kalau misalkan di dalam perkuliahan tersebut ada kuisnya, nah di sana rekan-rekan bisa langsung mengerjakan. Kuis itu biasanya sifatnya opsional, pilihan ganda ya, pilihan ganda. Lalu rekan-rekan bisa mengerjakan tugas juga ya di dalam platform tersebut. Jadi ketika misalkan dosen entah itu dari Pak Fahmi, Bu Ernest ya, atau mungkin Bu Baginda, Bu Anin ya, misalkan beliau-beliau ini memberikan tugas, maka untuk mengirim jawabannya, rekan-rekan tidak perlu meng-email ke beliau-beliau, tidak perlu lagi mengirimkan flash disk seperti itu, cukup langsung unggah tugas ini di eh, platform Spada, seperti itu. Kemudian aktivitas berikutnya yang eh, akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di dalam platform Spada adalah mengikuti diskusi. Seluruh aktivitas ini akan saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Baik, kita akan mulai dari membaca materi atau membaca bahan ajar. Bahan ajar itu di platform Spada akan bervariasi ya, akan bervariasi. Tetapi secara umum, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat variasi bahan ajar itu dari ikonnya. Jadi kalau ikonnya yang seperti ini, maka itu adalah bahan ajar yang sifatnya lampiran. Kalau lampiran ini bisa diunduh ya. Bisa diunduh kemudian disimpan di laptop atau di smartphone mahasiswa ya. Itu lampiran. Kemudian setelah diunduh baru bisa dibaca. Umumnya file-file PDF atau mungkin beberapa ada yang menggunakan Microsoft Word. Lalu bahan bacaan berikutnya adalah URL eksternal atau link ya, link dari luar Spada Unikama. Jadi misal ada bahan bacaan itu yang diambil dari website ya, website di luar Spada. Nah, itu maka gambarnya, ikonnya akan seperti ini. Itu URL eksternal. Atau mungkin file dokumen dari Google Drive. Jadi kalau ada Bapak Ibu dosen mengunggah file dari Google Drive, itu nanti gambar ikonnya akan seperti ini. Kemudian bahan bacaan berikutnya bisa berupa laman LMS ya. LMS itu Learning Management System ya, atau Spada lah. Jadi laman khusus ya yang tidak mengarah ke Google Drive, kemudian dia juga tidak berupa unduhan, tidak berupa downloadan, namun bisa dibuka. Artinya membukanya itu langsung di halamannya Spada. Nah, kalau laman LMS maka tampilan ikonnya akan seperti ini. Lalu yang terakhir adalah lesson. Lesson itu bahan pelajaran yang sudah disusun secara sistematis, secara terurut. Misalkan topik satu ya, satu topik itu biasanya kan ada tutorial misalkan ya, ada tutorial mengerjakan tahap satu itu seperti apa, tahap kedua seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang sifatnya adalah materi, membaca materi atau membaca bahan ajar. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu dosen akan mengadakan perkuliahan secara live ya, seperti yang kita lakukan hari ini lewat Zoom. Nah, nantinya
kegiatan Zoom ya atau video conference itu nantinya akan disematkan di dalam URL eksternal ini. Karena Zoom itu diasumsikan link dari luar pada. Jadi, rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti Zoom nantinya itu akan mengklik URL eksternal ini. Nah, ini contoh tampilannya ya, contoh tampilannya untuk kuis ya. Jadi kuis ini sifatnya dia aktivitas yang bentuknya adalah mengerjakan soal-soal pilihan ganda, kemudian soal-soal jawaban singkat atau menjodohkan. Nah, ini contohnya ada satu kuis. Ini kalau diklik gitu ya, akan mengarah ke sini ya, mengarah ke sebuah halaman kuis. Nah, kebetulan ini kuis yang sifatnya jawaban singkat. Nah, nantinya akan bervariasi ya, akan bervariasi tergantung dari kuis yang diterbitkan oleh dosen. Jadi kalau dosen menerbitkan soal pilihan ganda, maka yang di sini muncul ya soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua, aktivitas yang mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di dalam platform Sepada itu adalah mengerjakan tugas atau ya kalau di lingkungan sekolah itu sama dengan mengerjakan PR. Di PR itu ya tugas dikerjakannya bisa nanti malam, bisa besok ya. Karena kadang-kadang kan ada batas waktunya ya, dikasih waktu 3 hari misalkan. Nah itu tugas. Nah, nanti tugas itu jawabannya akan diunggah. Jadi, jawaban tugas sudah tidak lagi dikirimkan melalui flash disk atau melalui email atau melalui WA. Jadi, seluruh tugas harus masuk di dalam platform Sepada ini juga. Nanti silakan diunggah di sana. Jadi, ini salah satu contoh tampilannya. Misalkan ini ada tugas ketika diklik, ya, dia akan mengarah ke halaman seperti ini. Kemudian apabila rekan-rekan ingin menambahkan file unggahan ya sebagai jawaban, tinggal klik add submission ya. Atau kalau mungkin ya di browser rekan-rekan bisa jadi berbahasa Indonesia ya. Tambahkan kiriman misalkan. Seperti itu. Lalu aktivitas berikutnya yang mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di dalam platform Sepada adalah forum diskusi. Ya. Diskusi itu adalah tanya semacam bukan dialog ya. Jadi ibarat ini satu kelas itu ngobrol ya, tapi mengobrolnya tidak live. Jadi kalau diskusi itu memang tidak live, tidak langsung ngobrolnya. Kalau yang sekarang ini kita lakukan ini kan live. Nah, kalau yang tidak live ini disebut dengan diskusi yang sifatnya asinkron, tidak sinkron, artinya tidak live. Jadi bisa jadi ada rekan-rekan mahasiswa yang mengirimkan postingan atau opini lah katakanlah hari ini. Nanti malam ada yang menanggapi. Jadi diskusi ini mirip dengan platform Kaskus ya. Kalau rekan-rekan ada yang pernah tahu ya, dulu di era 2000-an itu sempat trending forum diskusi Kaskus ya. Jadi ada orang yang mengirimkan postingan, lalu besoknya postingan itu diberikan tanggapan. Ya, kalau sekarang mirip dengan Facebook lah. Facebook itu kan sebenarnya forum juga sebenarnya. Di sana kita bisa ngirim postingan, lalu di postingan kita akan ditanggapi. Dan itu kan menanggapinya memang tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung. Oleh karenanya disebut dengan sinkron ya, tidak sinkron. Tidak sinkron itu ya tidak live ya, tidak secara instan dijawab. Nah, diskusi ini nantinya akan memiliki tampilan yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau diskusi diklik, dia akan muncul yang seperti ini. Kemudian seluruh partisipan atau seluruh mahasiswa itu bisa mengirimkan diskusinya di sini. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam rekan-rekan menggunakan platform Sepada, ini adalah indikator ketercapaian
Jadi setiap aktivitas di dalam Spada, ya, di dalam platform yang akan digunakan untuk pembelajaran kolaboratif ini, itu akan selalu ada yang namanya indikator. Ya, indikator. Indikator ini menunjukkan ketercapaian rekan-rekan, sehingga mohon untuk rekan-rekan mahasiswa memastikan bahwa indikator ini sudah menunjukkan warna hijau. Jadi kalau ini sudah warna hijau, maka diartikan itu rekan-rekan sudah menyelesaikan aktivitas tersebut. Dan ini sangat penting sekali mengingat ketercapaian aktivitas ini juga akan menjadi salah satu informasi yang akan kami laporkan ya sebagai laporan akhir kegiatan pembelajaran kolaboratif ini. Nantinya apabila misalkan ya aktivitas satu ini ya, aktivitas satu, oh saya sudah selesai ini ya. Kalau memang sudah selesai, silakan diklik dan pastikan ini berwarna hijau. Oh, aktivitas 1.2 misalkan. Oh, ini saya sudah selesai. Saya sudah selesai mengunduh handout dan sudah selesai membaca. Silakan diklik. Sehingga di sini berwarna hijau dan seterusnya. Nah, setiap aktivitas itu akan memiliki indikator yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu untuk dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Kalau yang ini indikatornya view, artinya cukup melihat saja. Jadi cukup melihat saja ini sudah done atau sudah selesai, dianggap tuntas. Ada contoh aktivitas lain seperti ini ya, kuis ini ya. Kuis ini dia akan dianggap selesai ketika sudah dilihat dan, nah ini ada dannya, dan receive a grade atau sudah mendapatkan nilai. Jadi kalau sudah dilihat, sudah dikerjakan dan sudah mendapatkan nilai, maka ini akan hijau semua. Nah, ini bisa dikatakan ini masih setengah ya. Setengah tercapai, masih 50% untuk aktivitas 1.3. Jadi belum tercapai secara penuh. Nah, itu eh, pengantar ya, pengantar apa namanya? Aktivitas apa saja yang nanti harus rekan-rekan lakukan di dalam platform Spada. Ya, saya ulangi, ada 4, ya, maaf, ada 4 ya. Bisa membaca materi, bisa mengisi kuis, mengerjakan tugas, dan mengikuti diskusi. Ya, sementara 4 ini dulu. Membaca materi, mengikuti kuis, mengerjakan kuis, mengerjakan tugas, dan mengikuti diskusi. Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan. Kita akan lakukan percobaan. Barangkali ada rekan-rekan di sana yang menggunakan perangkat laptop, mungkin bisa dicoba ya. Silakan masukkan NIM-nya. Ini saya copy ya. Silakan masuk ke ini. Masuk ke alamat spada.unikama.ac.id. Jadi ketika sudah masuk di Spada Unikama AC.id, maka akan muncul tampilan login ya, tampilan login Spada. Nah, ini silakan dimasukkan NIM-nya, diakhiri dengan tanda underscore ya, garis bawah ya, bukan strip ya. Kalau strip itu di tengah posisinya, sedangkan ini underscore. Memang sengaja kami berikan underscore karena eh, agar mudah bagi kami untuk mengidentifikasi NIM-NIM yang dari Uniflor ya dengan NIM-NIM yang dari Unikama. Kami takut, kami khawatir ya, jika tidak kami berikan tanda underscore ini kami sulit untuk membedakan yang dari Unikama dan Uniflor ya. Oke, yang dari Uniflor silakan masukkan NIM kemudian underscore, lalu passwordnya adalah kampus Merdeka tanpa spasi. Jadi kampus Merdeka seperti ini. Kampus Merdeka tanpa spasi.
Nah, setelah dimasukkan, baru kita enter atau klik ini ya, tombol hijau. Nah, ini kebetulan saya menggunakan akun atas nama Julianus Ayutor Lele. Ya. Baik, ini merupakan indikasi bahwa Julianus sudah berhasil masuk ke dalam platform Spada. Sehingga di sini muncul namanya. Kemudian setelah itu, silakan rekan-rekan cek di bagian kanan. Sorry, di bagian kiri ya, panel sebelah kiri. Panel sebelah kiri yang mouse saya yang saya gerak-gerakkan ini. Ini diklik hukum dan HAM, maka di sini akan muncul ya, akan muncul berbagai konten mata kuliah, ya, berbagai konten yang sudah disediakan. Nah, ini nanti akan dilengkapi oleh Pak Fahmi ya, selaku pengampu mata kuliah hukum dan HAM. Nah, seperti ini ya. Ini adalah deskripsinya, rekan-rekan. Ini adalah deskripsinya, silakan nanti dibaca. Lalu kita akan coba lihat aktivitas lain ya. Nah, contohnya ini modul ajar. Ini bahan bacaan ini ya. Ini bahan bacaan. Ini bisa kita klik. Ini kalau diklik, ini artinya apa? Rekan-rekan mahasiswa diminta untuk membaca ini dan mempelajari. Jadi ini bahan bacaan ya, bahan bacaan yang harus dibaca oleh rekan-rekan. Nah, begitu selesai, jangan lupa ini mark as done. Inilah yang tadi saya sampaikan indikator ketercapaian. Jadi selesai membaca, kemudian sudah bisa dipahami ya materinya, ini silakan diklik mark as done. Mark as done itu kalau di bahasa Indonesia kan tandai sebagai selesai ya. Ya artinya, oh ini sudah selesai ya, kayak di checklist lah, semacam di checklist ya. Oh ini selesai, itu masih belum seperti itu. Setiap aktivitas nanti akan muncul seperti ini ya, nanti akan ditata ulang ya, diberikan indikator. Kemudian, nah ini adalah Google Meet ya. Mohon maaf Pak Fahmi, nanti menggunakan Google Meet ataukah ini Zoom untuk ini apa namanya perkuliahan sinkronnya? Ya, Zoom Pak Zen. Itu tadi Baik, belum Zoom. saya ganti ya. Oke, siap. Jadi kalau nanti yang dimasukkan itu adalah Zoom, maka gambar ikonnya akan seperti ini ya rekan-rekan, akan seperti ini. Jadi ada ikonnya, di bawahnya itu ada keterangannya. Jadi ikonnya seperti ini, keterangan misalkan perkuliahan sesi 1 tanggal berapa ini, tanggal 26 pukul 10 misalkan. Nah itu silakan diklik saja. Silakan diklik. Jadi kalau menggunakan Zoom, yang icon yang akan muncul adalah yang URL eksternal ini. Jadi silakan diklik, kemudian silakan mengikuti Zoom-nya. Sehingga nanti Zoom-nya itu sudah tidak lagi, linknya sudah tidak lagi dibagikan melalui grup WA. Artinya semua itu terpusat beraktivitas di satu platform. Ya tujuannya adalah untuk akuntabilitas sebenarnya. Untuk menunjukkan bahwa oh ini memang benar sudah dilakukan kolaborasi antara dosen maupun mahasiswa dari baik itu dari Uniflor maupun dari Unikama. Jadi semuanya terpusat di satu platform. Nanti seluruh aktivitas rekan-rekan itu akan tercatat di sistem kami dan itu akan digunakan sebagai laporan ya untuk laporan kegiatan pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang penting ya ini tadi mohon untuk selalu diingat bahwa indikator ini harus dipastikan hijau, harus dipastikan hijau. Ini saya tidak klik karena apa namanya? Ini harusnya Julianus ya, Julianus yang mengklik sendiri. Artinya Julianus mungkin bisa membaca ini dulu ya, dibaca dulu sampai selesai. Bila sudah selesai dibaca, ini
nanti silakan diklik. Sehingga seluruh aktivitas itu mohon dipastikan untuk indikatornya itu berwarna hijau. Baik, kemudian ini ya, ini yang apa unduhan atau apa ya, yang sifatnya adalah file yang disediakan di Spada dan bisa diunduh dan disimpan di laptop rekan-rekan sekalian. Nah, itu bisa diklik di sini. Oke, agar tidak bingung, adakah rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini menggunakan laptop? Adakah? Ada Pak. Sudah dicoba? Kalau ada silakan dicoba satu saja untuk memastikan bahwa rekan-rekan yang di sana bisa paling tidak membuka dulu, paling tidak bisa membuka dulu. Silakan dicoba, masukkan NIM, ya. Ini saya coba logout ya. Masukkan NIM, diakhiri dengan underscore, ya. Jadi bukan strip tapi underscore. Underscore itu karakternya ada di sebelah, kalau di keyboard saya itu di sebelah huruf 0 ya, di sebelah Iya. angka 0. Kemudian kata sandinya adalah kampus Merdeka. Kalau sudah silakan dicoba, pastikan bisa masuk. Ini dulu. Nanti kalau ada yang bermasalah, eh, monggo silakan untuk disampaikan juga di sini. Sehingga eh, kegiatan pada siang hari ini itu setidaknya bisa memperkenalkan, ya, bisa memperkenalkan rekan-rekan sekalian pada platform Spada yang kita gunakan. Sudah Pak, sudah masuk. Sudah masuk dan sudah Ya. bisa melihat konten mata kuliah. Ada hukum dagang. Ya, hukum dagang berarti Bu Anin ya, beda ya dengan ini. Ya, ya. Oke, itu nanti akan dilengkapi ya oleh apa Bapak Ibu yang mengampu. Jadi ada Pak Fahmi, ada Bu Anin akan melengkapi itu semua. Jadi intinya semua kegiatan itu akan terpusat di platform tersebut. Jadi sudah tidak lagi diumumkan atau dibagikan melalui grup WA, sudah tidak lagi menggunakan email, tapi semuanya ada di sana. Baik, itu terkait pengenalan penggunaan Spada sebagai mahasiswa ya. Saya akan coba tunjukkan contoh variasi lain di mata kuliah saya, yang kemungkinan nanti akan rekan-rekan mahasiswa hadapi ya. Ini salah satu contohnya. Kita akan ambil cyber security. Saya akan coba menggunakan tampilan sebagai mahasiswa. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Di satu topik ya, dalam satu topik katakanlah ini ya, topik pengantar ini ya, pengantar cyber security. Ini nanti akan muncul yang pertama URL eksternal. Nah, ini seperti ini logonya. Jadi kalau Zoom itu juga nanti akan kurang lebih seperti ini. Ini diklik saja, dia akan mengarah ya ke web luar ya. Kebetulan ini konten dari Grid Nusa. Kemudian ini unduhan. Jadi ini kalau diklik, dia akan mengunduh file seperti ini, PPTX ya. Lalu di sini kuis. Ya, kuis itu ya berarti soal-soal. Ini kalau saya klik, saya coba attempt kuis ya. Nah, ini soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, kemudian dijawab next pick, dan seterusnya. Kemudian
Aktivitas lainnya bisa berupa forum, forum diskusi maksudnya, forum diskusi. Nah, ini contoh forum diskusi. Jadi setiap postingan dari rekan-rekan itu akan masuk di sini. Tentunya diskusinya tidak boleh di luar topik ya. Jadi jangan sampai ini diskusi pengantar itu ya. Ada yang jualan online gitu ya, menawarkan dagangannya, bukan seperti itu. Jadi ya sesuai dengan topiknya. Tentunya di sini sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu dosen sudah menuliskan kira-kira apa nih topik yang apa yang akan didiskusikan, topik topik besarnya apa. Nanti dari situ pemikiran-pemikiran kritis dari rekan-rekan mahasiswa itu harapannya bisa muncul di sini. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa selain bisa mengirimkan topik, bisa juga memberikan tanggapan. Nah, ini ada yang memberikan tanggapan. Jadi, ini yang pertama nulis topik ya. Kemudian ini yang menanggapi. Ya, ini kan mirip dengan apa? Facebook ya. Hanya saja kalau Facebook itu kontennya konten yang mungkin kasus sehari-hari. Kalau yang di sini sudah ada ketentuannya. Jadi yang didiskusikan itu harus sesuai dengan topiknya. Ya, seperti ini. Tanggapan itu juga bisa di-replay lagi ya, bisa ditanggapi lagi dan seterusnya. Sehingga harapannya dengan topik ini bisa membangkitkan pemikiran kritis ya dari rekan-rekan mahasiswa. Kemudian contoh lain dari pengiriman tugas, ya, tadi yang belum pengiriman tugas ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini pengiriman tugas. Jadi tugas itu sudah tidak lagi dikirim ke email atau ke WA, melainkan langsung di platform ini ya, diklik, kemudian tambahkan ya. Oh, yang lainnya. Nah, ini add submission ya. Add submission. Nah, add submission itu nambahkan kiriman. Maksudnya, jadi kalau di tugas ini, misalkan, oh ini sudah selesai saya kerjakan, Pak. Ini saya mau ngirimkan jawabannya. Ya tinggal diklik saja, lalu klik tambahkan submission ya, add submission. Nah, kemudian ini dipilih filenya. Ya, kita upload PDF biasanya ya. Biasanya berupa PDF. Itu langsung diupload. Nanti kalau sudah terupload, di saving ya, sudah selesai diupload, nanti Bapak Ibu dosen bisa memeriksa ya, hasil pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa. Sehingga semuanya sudah tertata di sana dan tercatat. Baik, sepertinya itu untuk apa platform mahasiswa. Yang jelas rekan-rekan mahasiswa perlu banyak mempraktekkan agar familiar ya, agar familiar. Jadi saya kira tidak banyak ya yang harus saya sampaikan. Saya khawatir nanti malah yang penting ya seperti login itu belum familiar. Nantinya kalau terlalu banyak, eh, saya khawatir bingung ya nanti dengan apa begitu banyak fasilitas yang ada di Sepada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan Sepada untuk mahasiswa. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Pak Indra, monggo. Terima kasih atas materi yang disampaikan di pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab yang langsung dari mahasiswa. Jika ada yang kurang jelas, mumpung ada di sini pemateri yang ahli di Sepada, bisa ditanyakan. Silakan teman-teman mahasiswa. Silakan dibuka mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Romo Didi. Ya, saya sempat buka di laptop karena tadi Pak bilang berbeda ya. Saya di sini dapat hukum dagang.
betul. Tapi saya sempat buka materinya, tapi yang saya temukan itu yang bisa diakses hanya materi-materi yang sudah dijelaskan kemarin ketika kami Zoom. Pertanyaan saya, apakah materi itu bisa diakses sebelum ada penjelasan atau memang harus dijelaskan dulu baru kami bisa akses materinya? Baik. Langsung dijawab atau bagaimana Pak Indra? Mungkin ada 2 lagi. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, Pak Zen mungkin langsung dijawab saja. Oke. Jadi begini Romo Didi, pertanyaannya apakah materi itu bisa kita baca lebih dahulu sebelum kita kuliah, Ya. ya, sebelum kita ketemu dengan dosen secara daring, ataukah sebaliknya kita harus ketemu dulu kemudian membaca? Seharusnya mata kuliah itu memang harus ada terlebih dahulu sebagai ini ya persiapan sehingga ketika bertemu secara live ya, secara video conference ini setidak-tidaknya rekan-rekan mahasiswa sudah punya apa ya bahan untuk didiskusikan. Ya, itu nanti mungkin akan dilengkapi oleh eh, Bapak Ibu dosen pengampu ya. Jadi kalau hukum dagang itu nanti akan diunggah oleh Bu Anin ya, akan diunggah oleh Bu Anin. Kemudian yang untuk hukum dan HAM akan diunggah oleh Pak Fahmi. Satu hal yang perlu untuk saya sampaikan di sini bahwa nantinya link Zoom ya, link Zoom yang digunakan untuk bertemu secara live itu juga akan ada di sana. Bu Anin, mohon izin untuk pertemuan daring ini sudah berjalan berapa pertemuan Bu Anin? Iya, untuk hukum dagang 2 pertemuan dengan hari ini, Pak, karena memang tadi infonya Bu Titin belum bisa melakukan perkuliahan hari ini ya, jadi mungkin baru besok. Oke. Itu Baik. mungkin ini Bu Anin, apa linknya bisa disematkan di Spada ya sehingga rekan-rekan mahasiswa itu setidaknya sebelum Zoom itu mereka apa namanya langsung klik dari sana. Oh iya, iya, Nah, iya. Ya, ya. saya kira itu Romo Didi. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Sama-sama. Oke, yang lain teman-teman mahasiswa Unflor. Ini banyak loh mahasiswanya. Ada 34 mahasiswa ini. Sudah Iya, jelas saya. semua teman-teman mahasiswa. Ini sepertinya Romo ini ketuanya kayaknya ini Romo Didi nih. Ketua geng. Mas Julianus, ada pertanyaan? Baik Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Dari Mas Kevin, monggo Mas Kevin. Iya Pak. Saya ingin coba Pak kalau boleh dijelaskan ulang untuk mencentang materi yang sudah di Zoom, materi Zoom online Pak maksudnya. Itu kan masih agak bingung itu yang di aku yang penjelasan terakhir tadi Pak. Masih agak bingung Pak. Coba baik, untuk ya, Pak. penjelasan ini ya, mencentang setelah mengikuti materinya ya. Bisa di mute mungkin Pak. Iya, sebentar tak cari. Ya, Pak Zen itu ada yang kesulitan. Tadi mungkin ketinggalan terkait dengan mencentang materi yang sudah diikuti. Baik. Iya. Baik. Untuk mencentang ini saya akan demokan. Mohon izin saya share screen ulang ya. Saya share screen ulang. Ini saya akan keluar ya. Jadi saya akan memsimulasikan sebagai mahasiswa yang benar-benar dari Uniflor ya. Ini saya pinjam NIM-nya.
kemudian kata sandi Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka, klik enter, Julianus ini ya. Nah, untuk mencentang, ini kan harus masuk dulu ya di mata kuliahnya. Jadi kebetulan Julianus ini tergabung di mata kuliah Hukum dan HAM. Ini diklik, mata kuliahnya akan muncul daftar aktivitas. Nah, di setiap aktivitas itu ada yang namanya completion. Nah, ini. Jadi kalau ada yang seperti ini, ya ada tulisannya seperti ini artinya harus di checklist ya. Jadi dipastikan ini berwarna hijau untuk mengindikasikan bahwa oh itu aktivitas itu sudah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini posisinya belum tuntas ya, dianggap belum tuntas. Nah, kalau kita ingin tuntas ya cukup diklik saja di sini. Seperti itu. Jadi harapan kami sebenarnya begini. Rekan-rekan mahasiswa tidak hanya apa ya istilahnya ngeklik ini tanpa membaca ya, tidak seperti itu harusnya ya. Seharusnya ya ini harus dibaca dulu sampai selesai, sudah bisa dipahami isinya. Oke, setelah itu setelah selesai beraktivitas baru di sini mark as done atau dicentang. Ini kalau sudah dicentang warnanya akan berubah, sudah tidak abu-abu seperti ini ya, dia akan berubah menjadi warna hijau. Akan berubah menjadi warna hijau. Memang untuk tampilan checklist ini biasanya akan lebih apa ya, lebih mudah ketika rekan-rekan menggunakan layar yang besar ya, seperti layar laptop atau layar komputer. Di layar HP apakah bisa muncul? Ya bisa memang. Bisa muncul hanya biasanya kalau di layar HP itu kan apa ya, tertumpuk-tumpuk ya, tertumpuk-tumpuk. Bisa jadi layoutnya sudah tidak lagi seperti yang saya demokan, tetapi masih ada ini, masih ada. Jadi mohon nanti dipastikan ya ini sudah tertentang. Nah ini konten ini sebenarnya tidak ini saja ya, perlu untuk dipahami oleh rekan-rekan. Jadi konten ini tidak hanya ini, nanti akan dilengkapi ya oleh Bapak Ibu dosen, nanti akan dilengkapi sehingga akan muncul banyak aktivitas di sana. Akan muncul banyak aktivitas. Kebetulan yang sudah dientrikan ini ya, dua. Bisa jadi nanti Pak Fahmi ya mungkin akan menambahkan forum, diskusi ya, kemudian akan juga menambahkan apa tugas ya, misalkan teman-teman diminta untuk membuat IC gitu ya, sehingga tugasnya itu ya nanti diunggah ke sana. Nah kalau sudah tugas ya ikonnya sudah tidak lagi seperti ini ya, jadi ada icon sendiri yang warna merah. Kebetulan ini masih belum di apa belum diberikan tugas. Namun yang jelas mohon untuk dipastikan yang di sini ya, di setiap aktivitas ini umumnya ada ininya apa namanya indikator ketercapaian. Baik, saya kira itu eh, untuk indikator ya. Gimana Mas Kevin? Sudah jelas? Sudah Pak, Berikut sudah Pak. teman-teman yang lain? Oke. Masih ada lagi? Yang teman-teman lain? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin dari dosen-dosen pengampu mata kuliahnya ada yang disampaikan kepada mahasiswa Unflor. Ada Pak In. Monggo, Pak Fahmi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Fahmi. Oke, cukup antusias ya. Salam kenal ya sama teman-teman semuanya. Iya, ini yang aktif boleh pagi tadi kayaknya Romo Didi ini. Salam kenal semuanya. Jadi nanti ada pengampu hukum dagang dengan Bu Anin, kemudian hukum dan HAM dengan saya dan Bu Ernesta. Jadi karena mungkin yang di forum ini ada yang mengikuti mata kuliah hukum dan HAM, jadi besok kita akan mulai pertemuan pertama. Nanti
kami persiapkan juga Zoom-nya, terus kemudian bahan-bahan materi dan tugas di Sepada. Jadi nanti makanya tadi sama Pak Zaini selaku pematerinya diharapkan untuk mencoba-coba kira-kira Sepada yang sudah bisa diakses ini bisa masuk apa enggak. Ini karena penting banget supaya teman-teman bisa membaca dulu bahan-bahannya sehingga nanti kolaborasinya lebih lancar. Karena nanti di dalam Zoom itu nanti tidak hanya teman-teman dari Unflor, tapi juga teman-teman dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi juga di kelas saya nanti juga bisa bergabung dengan teman-teman. Jadi biar kita saling kenal gitu. Kalau saya sudah Siap, kenal siap. Romo Didi, nanti Bu Ernesta kenal dengan mahasiswa kita juga gitu. Ya kan, karena di Unflor ini saya lihat ganteng-ganteng juga, cakep-cakep, cantik-cantik, sehingga nanti saling mengenal, saling enak gitu ya. Gitu ya Romo ya. Siap, siap, siap. Oke, sip. Jadi diharapkan nanti besok ya, besok yang ikut hukum dan HAM dipersiapkan. Kita mulai jam 3:30, jam 3 WIB sudah stay di Zoom, sehingga nanti kita kolaborasinya biar lancar begitu. Semoga tidak ada hambatan, baik koneksi di Unflor, saya rasa begitu. Kayaknya hari ini kita lihat cukup menarik, artinya tidak sampai terhambat oleh koneksi begitu ya, Pak Zen ya. Sehingga nanti semoga besok lancar baik di mata kuliah hukum dan HAM maupun hukum dagang. Jadi seperti itu. Nanti jika ada permasalahan terkait Sepada, nanti bisa langsung konsultasi dengan dosen-dosen pengampu yang nanti mungkin kami konsultasikan dengan pemateri Pak Zaini. Mungkin sementara seperti itu, Pak Indra dan Pak Zaini, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Mungkin dari Bu Anin ada tambahan? Bu Anin? Masih ada tamu Pak In? Oh, ada tamu. Ya, Pun. Jadi, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Seperti biasa Pak In, kita foto dulu dong, kita foto Oke. dulu. Karena Bu Ya. Anin sudah ready karena gitu. Izin, Banyak, Pak. iya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, sudah masuk. Bu Anin Ya, masih ada yang mau disampaikan? mata kuliah Monggo. saya dengan Bu Baginda, mungkin untuk Zoom, sebenarnya hari ini sudah kita siapkan link Zoom. Kemudian Bu Titinya tidak bisa ya, Romo Ya. ya. Iya. Nah, mungkin baru bisa besok. Nah, untuk link Zoom mungkin sesuai dengan arahan dari Pak Zaini, untuk linknya akan Bu Anin masukkan di Sepada Unikama. Nah, hari ini akan dibuka forum diskusi untuk materi di pertemuan 4. Saya minta tolong untuk seluruh mahasiswa FH Uniflor, khususnya mata kuliahnya Bu Anin, dicoba menjawab di forum diskusi. Nah, nanti akan kami nilai. Jadi di situ ada pertanyaan, kemudian dicoba untuk menjawab gitu ya, sesuai dengan analisa sama dengan Pak Fahmi, agar nanti juga terekod baik hukum dagang maupun hukum dan HAM. Izin, apakah ini baru pertama untuk mahasiswa FH Uniflor? Iya, baru pertama. Oh, baru pertama ya. Nah, ini nanti coba. Waduh, ini berarti Ini hal yang baru ya, hal yang baru semua ya. Nah, hal yang baru baik itu nanti di Zoom maupun di Sepada. Tadi Pak Zaini sudah menjelaskan rinci sekali ya, matur nuwun Pak Zaini. Jadi terkait nanti mahasiswa bisa mengisi di Sepada, komen. Nah, kalau suka media sosial ya, misalnya kayak IG dan lain sebagainya, Facebook, nah Kaskus mungkin ya zamannya Pak Zaini muda, saya itu masih belum lahir itu waktu itu Pak Zain. Nah itu mungkin mahasiswa bisa mencoba mengisi. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan dari Bu Anin, apa definisi hukum dagang? Nah mahasiswa bisa mengisi, kemudian bisa mengkritisi dari temannya, dari komen-komen tadi. Begitu. Saya minta tolong untuk kerjasamanya, mungkin
jika ada yang kurang nanti hari ini Bu Anin akan tambahkan begitu. Terima kasih banyak Pak Zaini, terima kasih banyak Pak Fahmi. Oh, Ibu Ani. Saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih banyak mahasiswa Eva Uniswa. Baik, terima kasih Ibu Anin. Baik, mungkin kita masuk kepada sesi foto. Mohon untuk semua kamera diaktifkan. Siap, siap, siap. Ya, teman-teman, ayo diaktifkan kameranya. Nah, ayo, semua. Sama ini Pak In, yang belum presensi, Ya. yang belum presensi. Oh Pak In. ya, di kolom obrolan sudah saya siapkan G-form untuk presensi. Mohon teman-teman dari mahasiswa untuk mengisi presensi itu ya. Bentar, oke. Baik, mohon Pak semua perhatikan kamera. G, Pak Fahmi. Di layar saya ada 2 layar, otomatis nanti 2 kali Pak In. Di layar pertama Pak 2 In kali, foto, ya. terus kemudian pindah ke layar kedua, karena pesertanya Unfloor sangat antusias ini. Iya, 2.200 betul sekali, Pak. mahasiswa masuk semua ini. Wah. Iya, oke. Baik, untuk sesi yang pertama ya, mohon lihat kamera semua. 1, 2, 3. Bentar. Nah, laptopnya macet. Oke. Sebentar. Untuk grup kedua. Bentar. 1, 2, 3. Mbak Maria, Mas Franciscus, Carolina, Zulkiflin Mustafa, belum aktifkan itu ya kameranya. Oke. Mbak Maria? Mana ya Mbak Maria ini ya? Oke, mungkin masih ada giat. Nah. Loh, kok ting-ting. Oke. Sudah. Oke. Baik, sudah nggih. Alhamdulillah acara sudah dapat kita selesaikan. Kami dari panitia penyelenggara BIMTEK hari ini mohon maaf jika ada segala kekurangannya. Teriring doa kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tersurah pada kita semua. Bialitik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Pak Zaini, terima kasih Pak Zaini, Romo, Zen, Francisca, Terima Natalia, kasih. semuanya. Selamat mencoba rekan-rekan di Unifor. Selamat Sukses. mencoba. Terima kasih Pak Zen. Saya mohon izin live dulu nggih, Bapak Iya, Ibu. saya izin live dulu Oke. karena sudah duhur di sini. Iya. Baik, saya matikan untuk Zoom-nya ya, teman-teman. Oke, ya.